Selamat pagi Mas Ucup. Ya. Selamat pagi Pak Jerry. Iya. Suaramu ketoknya dikerasin lagi. Oh ya. Kayak gitu aja, nggak harus digeser sih. Oke. Nggak usah halus-halus kayak biasanya halus we. Oke. Gimana kabarnya, Cup? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap. Masih ini kuliah. Sudah selesai dari yudisium ya. Dari yudisium. Kapan ini wisuda? 25 Agustus besok wisuda Pak. Jam kalau dicek di Simaster pukul 00.00 di Selasar Barat. 00.00. Ya. Oh, bukan 2359. Tidak. Oh, ya berarti mas ganti dino, udah ganti hari berarti. Oke. Nah, Ucup ini adalah mahasiswa yang menurut saya unik, menarik sih, dan juga tentunya berprestasi ya. Jadi ada prestasinya juga gitu. Terus berarti yang kesini harus berprestasi. Ya, nggak harus juga. Selama unik dan menarik itu saya pikir nggak masalah sih. Terus menariknya Ucup ini yang pertama gitu, dia aktif di kegiatan basket. Dan ternyata ada cerita di balik basketnya. Mungkin nanti Mas Ucup bisa cerita. Terus juga OJT, on the job training atau magangnya dulu juga dibayar ya. Sambil jalan-jalan seneng-seneng dibayar, nanti bisa disampaikan juga. Terus juga kemarin daftar LPDP ya. Itu untuk apa itu, Cup? LPDP-nya? Itu untuk kuliah lanjut di MKP, Magister Kajian Pariwisata UGM. Oh, alah, tak kira kamu ada proyek apa gitu. Oh enggak Pak. Kok kita tulisannya apa? Program apa itu kemarin? Program Indonesia Mengabdi atau apa gitu Pak? Indonesia Mengabdi. Ya. Berarti itu terus nantinya jadi dosen gitu atau pengajar gitu atau gimana? Kalau harapannya LPDP bisa, kalau yang daftar di luar bisa kembali ke Indonesia, yang di Indonesia juga bisa mengabdi. Apa bentuk pengabdian yang diharapkan? Kan macam-macam tuh. Ya mungkin salah satunya bisa dosen, bisa peneliti, bisa terjun ke masyarakat. Nah kalau kamu sendiri ngapain daftar itu? Tujuannya apa sebenarnya? Iseng-iseng aja sih Pak daftar itu. Siapa tahu keterima, karena kan kesuksesan dan kegagalan itu sebenarnya beda tipis. Mendaftar atau tidak gitu aja. Luar biasa. Ini masih bagian pertama loh, kamu sudah ada quote-quote seperti itu ya. Oke. Itu wajahnya merah kenapa, Cuk? Saya malu Pak. Soalnya Ucup itu putih sebenarnya. Iya lebih ke cerah gitu maksudnya. Bersih gitu. Yang sayangnya di sini ada jenggotnya gitu kan. Nah, kenapa jenggotan, Cuk? Padahal Ucup yang saya kenal itu cantik loh dalam tanda kutip. Sebenarnya supaya tidak terlihat rapi, disepelekan orang, dianggap berandalan dan lain-lain gitu aja sih Pak. Karena kan kalau mungkin ya mohon maaf untuk teman-teman yang tato atau piercing kan sudah nggak bisa hilang, tapi kalau kaitannya dengan rambut, jenggot kan bisa dipotong kalau suatu saat diminta untuk rapi. Jadi sebenarnya kamu pengen tatoan? Belum. Iya. Ada keinginan. Sebenarnya tertarik untuk tato yang tato Iban yang di Kalimantan tato di baratnya Sumatera itu Pak, pulau yang untuk surfing itu. Nah itu kalau itu kan tatonya lurus gini, kalau di Iban itu kan dua gini. Cuma motivasinya adalah itu sebagai museum kalau besok tatonya ini sudah punah, tapi kan untuk kerjaan segala macam mungkin tidak merestui untuk itu. Ya tapi kalau tersembunyi kan nggak apa-apa tuh. Belum berpikiran sih, tapi tertarik mempelajari juga filosofinya dan lain-lain. Tapi kalau tersembunyi juga nggak bisa dilihat-liatin ya. Masalahnya kan tatoan itu untuk diperlihatkan kan gitu. Mungkin. Kalau saya lebih ke filosofinya sih Pak. Lebih ke filosofinya. Diambilnya dari alami. Oke. Dan itu kamu harus punya. Nggak harus sih Pak. Cuma pingin aja. Kalau datang cuma lihat ritualnya tanpa nato juga nggak apa-apa. Oke. Apa hubungannya disepelekan tadi kok ada? Emang kamu disepelekan? Katanya seorang Ucup itu tidak disepelekan deh. Lebih temanmu itu banyak sih. Karena kalau dari awal sudah terlihat rapi, lulusan UGM segala macam, mungkin orang akan berharap lebih dan berekspektasi lebih. Kalau saya dianggap berandalan kan disepelekan. Oh ini siapa sih? Paling juga orang jalanan segala macam. Ya tapi kalau orang tahu kamu lulusan UGM kan sama aja. Iya, malah tahu. Ini lulusan UGM gak rapi, astagfirullah, berarti lulusan UGM adalah lulusan yang tidak rapi gitu. Enggak sih, untuk orang baru sih Pak. Kalau orang yang sudah kenal kan mungkin paham, tapi untuk orang baru kan untuk mengimbangi memenuhi ekspektasi bahwa
oh ini lulusan UGM mungkin punya gelar dan lain-lain, itu kan ekspektasi orang lebih, tapi ternyata keilmuannya tidak sesuai ekspektasi kan malu juga. Dan mungkin pelajaran itu lebih banyak didapat itu di lapangan, di masyarakat dan lain-lain. Oke, ya. Mungkin kayak gitu. Siap ya, sangat filosofis ya. Oke. Nah ini menarik karena Ucup itu kan D3 lulus, terus masuk D4 sudah selesai, terus ini mau daftar untuk S2. Untuk apa sih kuliah? Biasanya orang yang kayak gitu kan ada ya mungkin cuma ngejar passion juga ada. Karena teman saya yang sampai S3 gitu, dari D3, D4, kemudian S2, S3, ya dia ngejar passion aja gitu. Dia usia 30 udah doktor itu. Terus kemudian ada juga yang memang dia ngejar jabatan, misalnya seperti itu, syaratnya adalah lulusan tertentu, misalnya harus lulus S1 atau harus lulus S2. Nah kalau Ucup ini apa yang dikejar sebenarnya? Sama, jawaban kerennya kayak gitu, tapi jawaban tidak kerennya adalah mungkin ketika SMA itu saya nggak tahu apakah saya trauma atau tidak, tapi di SMA itu terbiasa disepelekan. Disepelekan dalam artian mungkin karena jurusannya tidak cocok juga, terus ranking terakhir, hampir nggak naik kelas segala macam, dianggap bodoh, kerjaannya nyontek terus segala macam itu. Jadi mungkin punya dendam sehingga harus menunjukkan bahwa saya tidak sebodoh yang dilihat teman-teman SMA, mungkin kayak gitu. Tapi jawaban kerennya ya pengen jadi dosen dan segala macamnya, itu peneliti segala macam. Itu nggak capek waktu? Maksudnya bukan hanya ya, tapi ya orang kan beda ya tujuan hidupnya gitu. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan menunjukkan ke orang lain itu nggak capek kok? Iya, saya nggak tahu apakah saya ke arah situ atau enggak. Cuma saya berpikir mungkin ada indikasi di situ, tapi dengan jawaban keren tadi saya juga passion untuk mendalami pariwisata bahari. Ya, suka di situ juga, suka belajar dan lain-lain. Dari jawaban keren yang dicari-cari itu sebenarnya terus malah melekat ke kamu gitu ya. Terus sepertinya ini yang tak cari gitu. Mungkin kayak gitu juga, saya nggak tahu jalan hidup ini ya Pak. Cuma saya mengidentifikasi aja kalau dari masa lalu mungkin kayak gini, kemudian dari masa depan kayak gini. Kan saya nggak bisa lepas dari masa lalu juga kan Pak. Dengan kejadian yang mungkin dianggap sepele dan lain-lain. Biasanya cuma basket doang nih, di sekolah bodoh ya. Iya. Terus sebelum saya ke basket yang tadi Ucup sampaikan tadi sebelum kita mulai take itu menarik itu. Jadi gini, saya pernah kemarin waktu ngisi PPSMB sebagai salah satu trainer gitu ke mahasiswa baru UGM, itu saya nyampaikan sih, dan itu sebenarnya ada orang yang nyampaikan juga, cuma saya nggak tahu siapa gitu. Jadi sebenarnya masa depan itu nggak ditentukan sama masa lalu kita, tapi ditentukan sama masa sekarang gitu. Jadi kayak yang kemarin-kemarin ya udah gitu, yang penting sekarang gimana untuk ke depannya gitu kan. Nah tapi kalau kembali lagi ke basket gitu, tadi Ucup menyampaikan cerita yang sangat menarik gitu. Menurut saya sangat menarik karena basket itu menyelamatkan Ucup dari tidak naik kelas. Gimana itu ceritanya? Waktu SMA kan hobi banget basket. Untuk ngurus event itu sebenarnya ngurusnya kan cuma 1 jam 2 jam mungkin Pak. Karena kalau di dulu Agriculture Cup itu dari UGM ya tinggal ngurus di Fakultas Pertanian. Kalau DPL ya tinggal ngurus di Radar Jogja yang di Ring Road itu. Kemudian kalau di Layota Cup ya tinggal di SMA 8. Sebenarnya dekat-dekat aja, mungkin 1 jam 2 jam selesai. Tapi izinnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 waktu mau pulang. Jadi cuma datang naruh tas, bikin surat izin, nanti 12:30 kembali ke sekolah. Padahal itu ngurusnya 1 jam, sisanya main PS kita bareng-bareng ke rental PS di daerah Setoran gitu. Dan ya saya karena mungkin nggak passion juga ya, jurusannya nggak, kurang cocok. Saya bukan bilang nggak baik, tapi kurang cocok untuk saya. Kemudian nilainya hancur-hancuran. Mungkin remedi pun nyontoh. Remedi aja nyontoh. Terus ada katrol segala macam. Dulu sampai nyimpen kertas di sebelah sini, di sini, di bawah ini, bawah meja, terus di WC, janjian ketemu jam berapa. Kamu sering nonton Bobo gitu? Filmnya Bobo? Ya mirip-mirip gitu, tapi nggak saya ekstrim, saya sering sampai nutupin jendela segala macam ya. Gitu. Terus ya kalau dilihat ranking ya di bawah terus. Cuma saya pikir pada saat itu mungkin karena pelatih kami adalah wakil kepala sekolah, dan kemudian waktu itu
untungnya adalah berhasil berprestasi, DPL juara 2, kalau yang lain-lain itu juara 1. Itu ya mungkin bisa dibantu dari sisi non akademisnya, mungkin loh, di luar faktor lainnya. Saya kira itu sih Pak, basket yang menolong saya. Basket yang menolong, dan sampai sekarang masih basket, masih sampai sekarang masih basket. Tapi sudah bukan sebagai pemain yang ikut-ikut lomba gitu yang ya? Ikut event enggak, cuma main aja ya. Oke, selama pandemi ini masih main basket? Masih main. Oh ya? Iya. Siap, nggak capek Cuk? Hobi sih Pak mungkin. Ya kalau berkaitan dengan magang pun, kalau kita pindah topik ke magang itu juga orang lihat, wah kerja hampir 18 jam kok nggak capek. Oke. Ya nanti akan masuk ke magang itu gimana capeknya kalau orang luar lihat. Sama dengan basket, latihan dari jam 4:30, jam 5 pagi itu sudah di sekolah Pak. Oke. Sampai jam 7 habis itu sekolah. Sekolah pun paling ya tidur di belakang. Capek kan. Oke, tapi terus masuk sini ya ke Parwi. Oke, D3. Pilihan keberapa? Ini juga unik lagi Pak. Saya itu pilihan pertama adalah D3 pariwisata. Oke. Pilihan kedua adalah S1 pariwisata. Oke. Dan pilihan ketiga itu kalau nggak salah HI atau apa. Jadi lebih susah lagi. Oh iya. Jadi saya semakin kalau ini nggak keterima ya udah yang bawah nggak mungkin pasti nggak keterima. Oke. Saya dulu juga gitu sih waktu daftar S1, saking pengennya masuk S1 arkeologi, itu S1 arkeologi pilihan pertama. Terus waktu milih itu saya ingat itu di warnet di Taman Siswa, sebelum sekarang jadi potong rambut koboi itu tempatnya. Terus itu di sana saya pilihan pertama arkeo, kedua itu kedokteran, ketiga itu hukum kalau nggak salah. Tapi terus saya hapus. Saya ganti untuk formnya. Waktu itu wah wes arep nekat gitu. Tapi kalau kedokteran ada kedokteran kan saya dari IPS. Harus ikut IPC yang ilmu pengetahuan campuran. Wah, ntar malah repot di saya sendiri, malah mlebu kabeh, nggak masuk semua gitu kan. Terus akhirnya ya udah di situ ada arkeologi tetap yang pertama, kemudian kedua HI, yang itu sudah pasti kalau waktu itu ya arkeo nggak masuk, kemungkinan HI itu saya juga nggak bakal masuk. Ketiga baru sastra Perancis waktu itu. Tapi ya alhamdulillah masuk di arkeo sih. Terus sekarang nyantolnya di pariwisata kan. Ya nggak tahu lah, jalan hidup keren sih menurut saya itu. Sebelum itu juga menarik Pak, karena saya kan setelah lulus ambil di EKPN dulu 1 semester. Saya kenapa memutuskan untuk tidak lanjut karena IPK saya 1, tidak sampai 2. Dari 9 mata kuliah 7 mata kuliah mengulang. Kalau mau melanjutkan mengulang itu 1 mata kuliah 550 kalau saya nggak salah, dan tidak semua bisa diulang, harus semester tahun depan ya. Itu terus saya pikir kayaknya nggak bisa dilanjutin karena nggak passion juga. Jangan ngambil manajemen itu ya. Terus di UGM ini juga gambling, ya itu tadi sekalian nekat aja, keterima ya syukur, enggak ya wajar karena memang pilihannya juga ngawur kan. Iya. Dibalik itu tadi itu. Terus masuk D3 kok keterima. Nggak belajar juga itu Pak. Itu uniknya lagi. Ini banyak keunikan. Mungkin bukan keunikan sih, tapi kegilaan saya ngerjain ujian masuk UGM itu 10 menit pertama kan ngisi biodata Pak. Habis itu saya tinggal tidur. Bel tinggal 10 menit baru saya kerjakan 1 sampai 10 isi A semua, 11 sampai 20 B semua gitu. Jadi enggak bejo ya. Enggak mikir ya, sudah ya belajar pun nggak bisa kan Pak. Ya izinnya orang tua sih beli buku SBMPTN. Tapi sampai sekarang masih mulus. Bukunya? Iya. Masih segel? Masih segel. Bisa kamu jual lagi berarti. Tapi kan sudah expired Pak 2016. Kalau mau dibeli juga apa-apa. Siapa yang mau beli ya? Dilowake wae yo mung piro kan dilowake cuma berapa. Oke gitu sih. Cukup menarik sih sebenarnya, dan Ucup ini menariknya adalah dia mahasiswa pertama ya di angkatan 2016 yang ketemu sama saya gitu. Jadi ketika kelas itu selesai, itu langsung dia deketin saya, Pak saya mau tanya, kalau mau beli laptop baiknya laptop yang seperti apa gitu. Karena waktu itu Cup masih ya namanya mahasiswa baru ya, pasti kan pengen tanya-tanya, apalagi wah Ucup mau beli laptop nih. Waktu itu saya mikir, ya yang penting ya untuk ngerjain tugas saja selesai, karena saya pikir UGM kan Pak. Kuliahnya berat, editing segala macam. Editing beda ya, kita di Parwi ya. Bukan untuk promosi pariwisatanya
Mungkin saya pikirkan kayak gitu pikiran nah, saya awal. Itu kita kan karena pariwisata itu ya mungkin sekarang Ucup juga sudah merasakan gitu kan. Karena itu borderless ya, jadi nggak ada kemudian bingkai-bingkainya, kemudian nggak ada batasan. Tentunya harus kolaborasi juga dengan jurusan lainnya atau pihak-pihak lain gitu. Nah itu malah sebenarnya kita itu sebagai konseptor aja. Kalau kaitannya dengan IT ya kita bisa minta tolong teman-teman yang dari IT atau dari komputer gitu, atau dari elektro itu bisa minta gitu. Tapi kalau untuk yang kaitannya dengan pemetaan kan kita nggak harus bisa memetakan. Yang penting kita bisa baca peta, terus bisa minta tolong teman dari geografi misalnya gitu. Ya itu menarik sih sebenarnya. Terus masuk D3. Yeah. Ada OJT dong. Yeah. Dan waktu itu Ucup kan OJT 1-nya, kita punya 2 OJT ya. Yeah. OJT 1 wajib di hotel gitu. Kemudian OJT 2 Ucup ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kemudian ada PKL, praktek kerja lapangannya di Selayar. Gitu. Nah, dari hotel kenapa bisa ke Labuan Bajo terus Selayar itu, Cuk? Itu sama seperti SMA, saya kurang enjoy di sana. Jadi pada di waktu hotel ya, pada waktu itu mungkin pekerjaannya dianggap ringan karena sales marketing pada waktu itu tidak sales on call. Jadi hanya bikin nota order gitu, kemudian disebar ke 8 divisi kalau nggak salah. Kalau misalkan weekend ada bidding atau dan lainnya sebagainya lain. Terus sisanya itu YouTubean, Pak. Ya mungkin senang aja, tapi saya rasa kok saya nggak passion di sini. Meskipun di rumah juga YouTubean, tapi dengan seragam yang harus rapi, kemudian jenggot harus dipotong terus, rambut harus rapi, harus dandan segala macam. Kayaknya saya nggak cocok di sini. Tapi saya lalu itu 1 bulan menyelesaikan OJT, dapat nilai. Nah, OJT kedua saya ke Labuan Bajo. Itu pun sebelumnya kan harus bisa nyelam dulu, Pak. Itu saya ikut UNIL, unit nyilem atau unit selam UGM. Itu juga saya nggak bisa renang, modal nekat aja. Renang itu targetnya 4 menit kalau nggak salah. 4 menit atau 8 menit gitu, 200 meter. Tapi saya bisa setengah jam gitu. Jadi di unit selam UGM pun saya juga ranking terakhir dan hampir tidak lolos, bersamaan dengan satu teman juga dari S2. Itu hampir nggak lolos, dan akhirnya saya lolos dan teman saya nggak lolos. Jadi serba saya nggak lolos hampir. Karena saya pernah ikut daftar ya. Waktu saya masuk S3 pertama ya, tahun 2018 itu, terus saya daftar, di situ ada Ucup cuma ketawa-ketawa ngeliatin, dan jadi senior waktu itu Ucup, dan saya menyerah di jalan gitu. Ya, kalau saya menyelesaikan sampai akhir, cuma dari nilai itu tidak masuk hitungan, semua di luar target. Karena 8 menit saya setengah jam. Kalau apnea itu 25 meter, saya cuma 10 meter. Jadi parah banget. Namun sekarang saya bukan sombong, tapi justru di angkatan saya yang jadi Dive Master pertama. Pada saat masih aktif kuliah juga. Terus pada waktu KKN juga dicari. Yang lucu itu ketika ketua saya harus ketawa nggak nih, lucu? Nggak harus ya. Ketua KKN saya itu minta tolong cariin Dive Master lagi untuk pelatihan selam. Saya bilang, untuk Dive Master mahasiswa itu susah. Saya termasuk beruntung karena dapat kesempatan oleh prodi itu magang, sehingga saya dapat lisensi Dive Master itu pada saat magang. Gitu. Magang ya? Iya. Pas OJT 2 atau pas PKL-nya? Pas PKL-nya, Pak. Kalau OJT 2 saya baru jadi saya dapat A1 atau open water itu di unit selam UGM. Itu apa itu A1? Karena ya Ucup udah pernah bicara ke saya, tapi kalau untuk yang lain mungkin bedanya itu? A1 itu jenjang awal untuk menyelam open water. Open water. Kemudian jenjang kedua atau A2, SIMES ini menyebutnya A2. Kalau untuk afiliasi seperti SSI, PD, ADS dan lain-lain itu menyebutnya advance. Kemudian yang A3 itu disebutnya rescue, yang A4 disebutnya Dive Master. Jadi saya sudah level 4 lah. Sudah lumayan bisa buat bawa tamu. Bisa buat nolong dan bisa buat bawa tamu. Kemudian itu pada waktu di Labuan Bajo itu dapat A2 advance. Afiliasinya PD. Kemudian di Selayar baru dapat A3 dan A4-nya di Selayar. Jadi saya tidak digaji secara nominal fresh money, tapi dengan pengalaman, kemudian dengan lisensi, dengan alat-alat selam yang diberikan ke saya. Itu sih.
Jadi A itu semakin besar angkanya itu semakin baik, semakin tinggi levelnya. Semakin tinggi levelnya. Okay. Padahal kalau kertas enggak ya, semakin besar angkanya itu semakin kecil kertasnya ya. Oke. Ya ini bukan kertas itu. Oke. Oke. Dan Ucup sekarang A4. Iya, A4. A4 itu bisa apa, Cup? A4 itu bisa bawa tamu, satu guide maksimal 6 tamu, 1:6. Internasional, lokal atau itu tergantung bahasa yang dikuasai. Oh, oke. Tapi untuk skill bisa membawa asal manusia, Pak. Asal manusia. Loh, emang kalau nyelam di dalam air gitu ngobrol kamu? Enggak, Pak, ini pakai isyarat. Misalkan naik, turun ke kanan, ke tapi kiri. Tapi isyaratnya sama kan? Dan itu standar internasional. Standar, ya. Sekalipun ada perbedaan, guide itu menyamakan frekuensi ketika sebelum diving. Jadi ada briefing lagi sebelum diving, itu disamakan. Persepsinya. Nah, yang bahasanya terutama ketika briefing itu ya. Tapi gini, kalau yang saya dengar ya, Ucup itu kan ketika OJT 2 sama ketika PKL, itu kan kamu ada orang asing juga. Ya. Nah, itu apakah didampingi atau memang Ucup sendiri? Pada saat itu level saya belum mencapai untuk boleh bawa tamu, Pak. Jadi saya di belakang aja. Hanya ngikutin aja, ngawasin aja di belakang. Bahkan waktu di Labuan Bajo itu tidak terlalu sering nyelam. Mungkin karena orang bilang itu kalau belum nyelam di Labuan Bajo, yang arusnya kenceng itu belum sah jadi penyelam, karena di sana arusnya kan lumayan kenceng. Iya. Pada saat itu saya masih open water, mungkin belum dipercaya untuk sering terjun, apalagi bawa tamu kan. Cuma saya banyak belajar itu tentang tali temali perahu, kemudian cara nurunin jangkar, cara ngangkat kapal yang tenggelam, bersihin mesin, nambal kapal segala macam. Masak segala macam itu saya belajar banyak di situ, cara naik speedboat gimana. Jadi dengan kata lain ketika saya magang berikutnya itu sudah terima beres, istilahnya sudah tertempa itu di Labuan Bajo itu. Dan itu yang dapat sertifikat pertama. Kedua, yang pertama kan di Unit Selam UGM. Oke. A1 itu dari Unit Selam. Ya. Kemudian A2 di Labuan Bajo. A3 A4 di Selayar. Ya. Oke. Itu kamu masih dapat ini, maaf misalnya kayak honor gitu enggak? Enggak ya? Yang honor justru di Sentra Selam Jogja karena saya freelance di sana, Pak. Oke. Ya, misalkan ada pelatihan atau apa saya diajak itu sudah honor kan. Itu ketika jadi mahasiswa? Masih jadi mahasiswa? Tidak, ketika sudah Dev Master karena mungkin level itu yang sudah layak untuk diberikan honor. Oke. Nah, terus waktu di Selayar, dulu kan Ucup pernah bilang nggak dibayar, tapi dapat lisensi itu. Ya. Senilai apa sih lisensi itu, Cup? Senilai motor, mobil? Kamu kalau suruh milih, mending saya dapat bayaran atau saya dapat lisensi? Mending lisensi, Pak. Kenapa, Cup? Karena begini, misalnya saya punya satu botol air mineral. Pulaannya 2.000, saya jual 5.000. Kalau secara kalau misalkan saya sebagai karyawan dikasih satu botol itu, kan mungkin nilainya 2.000 karena pulaannya segitu. Tapi harga jualnya kan 5.000. Saya ngitung di harga jualnya itu, Pak. Oke. Karena kan ada selisih untuk profit bos saya. Saya ngitung harga jualnya. Harga jualnya itu mungkin bisa seharga NMAX atau mungkin ya itulah sekitar NMAX dan motor cowok 150 cc itu harga jualnya. Tapi harga modalnya saya kurang tahu berapa, saya ngitung harga jualnya. Sama seperti ketika saya di Labuan Bajo itu 3 hari itu 50 juta. Kalau saya 1 minggu berarti sekitar berapa ratus juta saya harus keluarkan untuk menikmati LOB di Labuan Bajo. Apa itu LOB? Live on board. Jadi tinggal di kapal, mulai dari kamarnya, WC-nya, makannya semua di kapal. Iya. Selama 3 Dan hari. kamu menikmati itu? Saya menikmati itu. Meskipun kerjanya 18 jam, sedangkan di tempat lain mungkin 8 jam. Setiap hari 18 jam? Setiap hari 18 jam. Nggak ada tamu? Kalau nggak ada tamu, nyantai sih, Pak. Nyantai? Ketika ada tamu ya. Ketika ada tamu yang 18 jam itu? Dan itu mulai ngangkat tabung, ngangkat kopernya tamu, kemudian kalau ada antar jemput gitu, antar jemput bandara, kemudian kalau ada kapal bocor ditambal, dibenerin segala macam. Orang mungkin hanya melihat enak ya, jalan-jalan ke Labuan Bajo, bener. enak ya dapat lisensi, tapi prosesnya kan
Mungkin orang menganggap nggak enak, tapi saya menikmati karena mungkin passion di situ ya Pak. Sama seperti basket, latihan jam 5 pagi ngapain? Ya latihan nggak ngapain? Ya latihan. Oke. Iya, oke, siap. Menarik. Asik sih, Cuk. Ya, semuanya ketika menikmati jadi asik ya. Terus lisensi itu tadi, sekarang kamu jadi dive master. Iya. Mahasiswa lain ada nggak, Cuk? Yang masih mahasiswa mungkin. Yang masih mahasiswa saya kira tidak ada, karena saya tanya dari Sentra Selam Jogja itu ya paling pol A2 karena untuk menyelam Mas Mada dalam itu? Oh, kalau Mas Mada kan sudah dive master juga. Tapi mungkin ketika lulus ya. Sudah lulus ya. Kalau mahasiswa saya rasa sedikit kemungkinan karena tidak diberikan jatah magang. Nah, beruntungnya di prodi pariwisata dikasih jatah magang 3 kali, meskipun 1 wajib di hotel ya, 2 kalinya kan bisa dimaksimalkan. Iya. 3 bulan lagi kan Pak, cukup. Ketika di Selayar 3 bulan juga, betul? Di Selayar 3 bulan, di Labuan Bajo 1 bulan. Oke. Itu waktu D3. Waktu D4 kamu berangkat lagi ke Selayar. Berangkat lagi ke Selayar, meskipun pada saat itu pandemi dan tidak diwajibkan oleh tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi saya rasa kurang mantap karena kan butuh mengambil data mentahnya. Sebenarnya bukan kurang mantap sih Pak. Sebenarnya suka jalan-jalan aja. Oke. Sebagai alasan untuk melarikan diri dan mendapat dana dari orang tua ya, alasannya penelitian. Sama seperti S2 ya, mungkin dengan kedok penelitian tapi niatnya adalah jalan-jalan, meskipun pada akhirnya saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan dan lain-lain. Iya, memang benar penelitian untuk laporan akhir kan, untuk yang D4-nya itu kemarin. Bedanya apa, Cuk? Waktu yang D3 ke Selayar dengan ketika D4 kemarin ke Selayar? Bedanya dari segi tamu sih Pak, karena kalau pandemi lebih sepi. Oh ya, tentunya itu pandemi ya, tapi perbedaannya kalau D3 itu kan karena kamu magang ya, sedangkan D4 kamu cari data, sehingga kamu kayak tidak wajib untuk ke sana kan sebenarnya. Tapi kenapa kemudian kamu ke sana? Kalau kesananya cuma sekedar ambil data kan nggak masalah, tapi kan kamu juga ikut proses seperti ketika magang di D3 kan. Nah, kenapa kamu mengikuti proses itu, Cuk? Melarikan kejenuhan saat pandemi di kota. Karena ya tidak dipungkiri orang daerah mungkin lebih santai ya perihal corona gitu. Jadi ya saya lebih suka kayak gitu sih, lebih aktivitas fisik juga banyak, keluar juga bebas, deket pantai bisa berenang, bisa berjemur dan lain-lain. Saya itu pada saat D3 Pak, sebelum ke Selayar itu saya batuk, kemudian saya periksa, kemudian dokter mendiagnosa bahwa saya kemungkinan bronkitis nih Mas. Itu tahun 2019 ya? 2019 sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya. Terus pada saat saya ke Selayar kok sembuh, tidak berubah, tidak apa. Ya saya entah mungkin alam bawah sadar saya atau memang mungkin udaranya, saya kurang tahu. Bukan karena di sini ada dukun gitu ya, yang kamu ucup sakit gitu, enggak ya? Kurang tahu itu Pak, mungkin juga bisa. Terus sampai sana udah lewat lewat laut, wah hilang gitu kan. Mungkin kayak gitu. Siap. Saya menemukan seperti rumah pulang itu di daerah-daerah pantai, gunung itu. Karena mungkin saya dari kecil di kota, terus kemudian padahal orang tua saya susah-susah ke kota buat supaya bisa hidup lebih baik mungkin ya, tapi ternyata anaknya malah justru pengen ke desa, ke pesisir. Ya karena kamu rumahnya tepat di pusat kota Jogja. Iya. Ya piye ning Malioboro itu lah ya wis di pusat, pasti jenuh kan ya. Iya. Kondisi. Tapi rumah gimana, Cuk? Kondisi sekitarnya masih rame atau? Kalau Malioboro sepi sehingga untuk minuman bubuk, minuman botolan itu kurang laku. Tapi menariknya pada saat pandemi penjualan rokok justru meningkat. Padahal cukainya juga meningkat. Oke. Nah, kenapa Ucup bisa bicara seperti ini? Karena Ucup punya toko kelontong ya, keluarganya. Nah, rokok meningkat. Penjualan rokok meningkat padahal pandemi. Tapi mungkin rokok-rokok yang baru-baru, yang murah-murah. Yang murah-murah yang di bawah 15.000. Kalau yang linting sendiri saya rencana mau jual Pak. Cuma kan saya untuk rekomendasi itu susah. Misalnya
Mas kalau yang kayak gudang garam yang gimana, kalau yang soft yang gimana, saya kan kurang tahu. Terus makan tempat juga Pak, karena untuk kaleng-kaleng toplesnya itu kan juga makan tempat, itu tempatnya sudah nggak ada. Tapi saya pernah saya dulu waktu SD itu pernah nganter bapak saya ke pasar Sentul, itu nggak kaleng Cuk, plastik kan, plastik, dan penjualnya tahu gitu, ini yang mirip ini mirip ini, itu seperti itu. Ya kamu nyebut merek ya tadi ya, saya nggak tahu ini ada merek, ya nggak ada masalah juga, kita nggak di ini sponsori ya itu tadi. Oke, seperti itu. Apa meneh gitu kaitannya sama selayar gitu, kenapa kemudian kamu seneng nyelam? Karena apa ya Pak, selayar itu saya nggak tahu, merasakan kenapa yang dipilih selayar gitu loh, kenapa bukan yang lain? Pada saat itu saya kan ikut forum penyelam mahasiswa Indonesia, ada salah satu rekan dari Makassar itu menyarankan ke sana. Saya lihat, selayar oke juga nih, nggak terlalu ramai, karena saya merasakan bahwa kerja di tempat rame, katakanlah sebutnya Labuan Bajo atau Bali, memang asik, tapi karena rame itu mungkin saya jadi merasa bahwa pada saat tidak fit atau tidak pengen kerja harus dipaksakan kerja. Kalau di selayar bisa diseling karena mungkin tamunya nggak banyak ya Pak ya. Bisa diseling, katakanlah seminggu itu mau ngerjain tugas akhir atau mau jalan-jalan, nanti seminggu ke depan ada tamu segala macam. Jadi bukan tidak mau bekerja, tapi lebih ingin menikmati alamnya sih Pak. Bukan harus bawa tamu, harus menjaga hospitality dan lain-lain itu. Lebih ke nyantainya sih. Oke. Hospitality-nya kebentuk sendiri ya, karena kamu santai, jadi kamu juga nggak keberatan untuk melayani para wisatawan itu. Orangnya, wisatawannya yang datang itu kebanyakan asing atau yang kebanyakan masih lokal? Masih lokal. Kecuali ada resort yang memang punya asing dan memerlukan bantuan guide. Guide-nya dari kalian? Ya. Gitu. Oke. Dan di sana relatif sepi sih Pak. Saya tidak menjelekan Bali, Lombok dan Labuan Bajo, tapi saya melihat di sana seperti jatuhnya mass tourism. Satu dive spot itu bisa 4. Di sana tuh di mana? Di Bali, di Lombok, Labuan Bajo itu satu dive spot bisa 4 kapal, 5 kapal. Saya pernah itu turun dengan rombongan bos saya, naik dengan rombongan yang lain. Mungkin ya karena saya juga masih awal-awal menyelam, tidak bisa niteni yang mana rombongan, saya naik dengan rombongan yang lain dan berpisah jauh. Itu yang saya rasa kurang nyaman. Kalau di tempat-tempat yang sepi seperti mungkin Selayar, kemudian Banda, kemudian Ternate yang tempat tidak terlalu ramai, itu saya lebih menikmati di situ. Karena di satu spot hanya kami saja. Lebih nyaman di tempat sepi. Ketika ada pengunjung, apa nggak ada kekhawatiran, kan kamu suka sama yang sepi itu, apakah nggak ada kekhawatiran kemudian ini nanti bakal jadi ramai nih, nggak ada bedanya dengan Bali nih? Kekhawatiran ada Pak, cuma ya mau gimana lagi, atau karena aksesnya susah atau mahal misalnya biayanya, jadi sudah diantisipasi seperti itu? Kalau mahal itu relatif sih Pak, karena memang penyelam ini bisa dibilang untuk kelas menengah ke atas. Dari akses juga dari Makassar ke Selayar sudah ada pesawat, tapi saya mungkin mikirnya biota mungkin ya Pak ya. Kalau di Bali kan ada mola-mola, kalau di Labuan Bajo ada manta, eagle ray dan lain-lain itu. Di Selayar ini dapatnya white tip, black tip itu hiu, sama saya lupa satunya lagi, marble ray dan penyu. Itu pun untuk dapat marble ray itu harus di sekitar 50 sampai 60 meter di bawah. Iya. Kalau di Labuan Bajo dapat manta kan mungkin di 15 meter sudah dapat manta. Mungkin itu juga sih Pak. Kamu nyelam paling dalam berapa meter tuh? 55 itu Pak, ngejar marble ray itu. Oke. Di 55. Dan jalan sudah pusing. Ngejar. Udah sampai pusing gitu ya? Sudah pusing ya. Itu bawa tamu atau sendiri? Bawa tamu. Bawa tamu? Karena tamunya juga penasaran. Oh boleh? Iya. Ada syarat khusus nggak untuk lisensinya tamu minimal gitu? Advance. Tapi sebenarnya untuk
advance pun rekreasional kan maksimal 40 sebenarnya. Jadi agak nakal-nakal sedikit ya. Cuma tamunya sudah sering nyelam, jadi sudah familiar dengan alat dan spotnya juga. Pernah ada kejadian yang nggak diharapkan belum? Nggak, belum. Kayak dulu kan kamu waktu sama Rian itu yang di mana, di Labuan Bajo, itu katanya kapalnya pernah kebalik. Kapalnya lepas. Kapalnya lepas. Jadi pada saat saya makan di belakang di dapur itu talian speedboat itu lepas. Saya secara refleks langsung melompat ke laut. Saya ngejar speedboatnya, saya hidupkan mesinnya, saya dekatkan lagi ke kapalnya. Itu yang di Labuan Bajo. Terus kapal tenggelam juga saya berusaha ngangkat dan itu bantu untuk bersihkan mesinnya. Kalau di Selayar itu saya dengan Aji kapalnya terbalik. Jadi pada saat itu Aji belum bisa berenang. Dan yang diselamatkan Aji pertama adalah kameranya ditaruh atas. Aji kemasukan air nggak apa-apa. Jadi Aji bilang bahwa kameranya itu lebih penting dari nyawanya. Ya. Nah pada saat itu juga tidak sepakat untuk tidak memberitahu siapa-siapa, termasuk orang tua kami masing-masing karena takutnya khawatir dan. Tapi kamu memberitahu saya waktu itu. Setelah kamu pulang dari Selayar. Siap, Cuk. Asik. Tapi kalau ada kayak gitu, Cuk, pernah nggak kejadian dengan wisatawan misalnya yang kebalik itu atau yang lain, ada trouble misalnya di tengah laut terus mesinnya tiba-tiba mati gitu? Yang di Selayar itu pada saat kapal terbalik itu juga bawa tamu. Cuma tamunya nyantai juga, senang juga, ketawa-ketawa hai. Lokal, asing? Lokal, orang Surabaya. Dan kebetulan pada saat kami sudah di Jogja, mereka juga main ke rumahnya Aji ke Gunung Kidul. Jadi memang sudah dianggap saudara. Kalau di Labuan Bajo itu kapal yang besar yang bermasalah. Jadi bisa dialihkan tamunya untuk speedboat dulu. Jadi ketika speedboat itu jalan ke spot dive, itinerary-nya tetap jalan. Tapi saya stay di kapal yang besar ini untuk perbaiki nambal-nambal atau bantu perbaikin mesin. Tapi kan tentunya tetap ada standarnya ya, Cuk ya. Standar kapan kapal itu boleh berangkat, kapan kapal itu sudah harus dibuang atau gimana sih kalau kapal rusak terus diapain? Bisa jadi rumah ikan di bawah. Memang ditenggelamkan. Susi itu kan tujuannya untuk ditenggelamkan. Betul, tapi mungkin yang saya lihat agak ke tengah, mungkin agak ke pinggir aja. Jadi penyelam pemula atau snorkeling itu bisa main-main di bekas kapal itu. Cuma mungkin Bu Susi punya pertimbangan lain. Ya kalau saya baca One Piece sih kapal-kapal yang udah nggak pakai itu dibakar, tenggelamkan gitu. Bisa jadi rumah ikan. Asik sih sebenarnya, Cuk, yang ini kaitannya sama ojir itu menurut saya menurut saya menjadi sangat asik gitu. Apalagi dan saya cerita kayak gini bukan menjelek-jelekan tempat magang saya, bukan Pak, tapi saya justru berterima kasih karena dengan problem-problem itu saya bisa lebih tenang lagi di laut. Setuju. Karena mungkin ketika besok di laut kemudian ada problem yang sama atau problem yang lebih ringan itu saya tidak panik karena pada saat magang itu sudah dilatih untuk itu. Ya menurut saya juga kamu nggak menjelek-jelekkan, itu kan malah jadi pengalaman yang bagus. Daripada kamu nggak pernah salah, terus salah sekali pas kondisinya sangat sangat berbahaya gitu, belum pernah ngapa-ngapain, kacau malah. Salahnya sering dimarahin juga. Ya karena kaitannya sama nyawa kan ya. Tapi untuk standar, Cuk, pernah nggak kamu kemudian tidak diperbolehkan untuk dampingi tamu atau nggak boleh nyelam gitu? Misalnya ketika masa kamu mabuk sih? Enggak kan? Enggak. Misalnya ada yang kemudian orang lain mabuk gitu, terus nggak boleh nyelam, atau ada standarnya nggak sih? Standar mabuk ini sebenarnya tiap orang beda, Pak. Kalau saya mabuk alkohol loh ya, bukan mabuk. Kalau orang barat itu mungkin saya merasakan teman-teman saya itu kok kayaknya kalau mabuk terus paginya nggak fit. Tapi beda dengan orang timur, mabuk sampai pagi jam 5, jam 6, timur jam atau 7. Barat? Timur. Timur. Orang timur. Sampai mabuk jam 5, jam 6, jam 7 nyelam lagi kuat, nggak ada masalah, nggak ada trouble. Kalau orang barat mungkin ya, saya kurang tahu. Entah topografinya atau mungkin terbiasa di kota, itu pasti udah blackout mungkin. Visinya lebih kuat orang timur ya. Malah bisa gitu ya? Iya, itu tidak
mungkin sama ketika orang Eropa yang terbiasa minum ya nyelam pun nggak ada masalah. Kalau SOP-nya tidak boleh minum, tidak boleh begadang, minimal 7 jam SOP-nya. Nah, orang barat yang kamu maksud ini orang barat mana, Mas? Oh, barat Indonesia maksudnya, Pak. Ya, makanya, Jawa, siap. Sumatera. Oke. Ya. Gitu ya. Ya, kalau SOP-nya tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Mau orang manapun itu nggak boleh minum-minum sebelumnya. Tapi kalau Ucup sendiri pernah nggak dilarang bawa tamu atau dilarang nyelam gitu? Kalau kaitannya dengan fisik atau kesehatan tidak pernah, tapi kalau kaitannya dengan kepercayaan pernah. Gimana itu? Jadi pada saat di Labuan Bajo mungkin karena lisensinya baru open water, masih jarang nyelam. Berarti waktu masih awal ya? Ya, atau mungkin stepnya adalah tidak langsung bawa tamu, mungkin di dapur dulu, di mesin dulu, segala macam, angkat-angkat koper dulu, mungkin diajarin untuk tidak kemudian sok-sokan nyuruh-nyuruh jadi kayak gitu, enggak, dimulai dari bawah dulu. Meskipun secara pengetahuan sudah punya ilmu belum juga karena open water, masih open water ya. Oke. Tapi di Selayar ketika jadi dive master pun juga saya masih angkat tabung karena saya merasa ya saya dulu berangkat dari sini dan kenapa saya tidak melakukan hal yang sama? Toh saya nganggur daripada cuma nyuruh-nyuruh ngangkat tabung. Bener. Meskipun yang disuruh ada. Yang disuruh ada. Tapi kan daripada nganggur kan bantu. Kan saya orangnya nggak bisa diem, Pak. Iya. Jadi mungkin tahu sendiri ya. Siap, asik sih. Iya nggak bisa diem. Kalau dia mati Ucup gitu. Bosan. Langsung ya. Coba kamu dikunci di kamar gitu apa yang dilakukan ya? Mesti ngekrek piye carane metu ya. Nggak terus ya aku menerima keadaan ini gitu. Iya. Itu Ucup kaitannya sama Selayar. Nah, sekarang kaitannya sama ini nih, setelah lulus itu tadi kita kembali ke situ itu kan tadi kamu sudah dapat yang asik-asik gitu. Nah besok kalau kamu kuliah itu bakal dilanjutin lagi nggak Cuk untuk yang kayak Selayar gitu, atau kamu mau kembali lagi ke selam? Karena jatuh cintanya di pariwisata Bahari, tesisnya akan ke arah sana juga. Mungkin memperdalam di penelitian D4 kan tentang perancangan kawasan dan pedoman pengelolaan. Mungkin akan ke situ juga lebih dalam. Karena kan kemarin pada saat sidang proposal itu kan saya mengajukannya side plan, cuma Pak Sidik penguji pada saat itu bilang kalau side plan itu harus sesuai titik koordinat, maksudnya tidak boleh kanan kiri, melesetnya tidak boleh lebih dari 10 meter, padahal saya pada saat itu hanya mengira-ngira saja titiknya. Karena sertifikat tanahnya juga nggak dapat, luasnya berapa hanya kira-kira aja, jadi jatuhnya hanya rekomendasi. Oke. Ya, gitu. Jadi mungkin di S2 akan memperdalam itu. Mau masuk S2 yang mana? Yang MKP. Ya. Nggak nunggu tahun depan S2 terharapan prodi kita? Tahun depan 2020. Insya Allah ya 2022. Lihat besok lah, Pak. Lihat besok ya. Oke. Kalau ada prioritas untuk keterima dosen lebih besar di terapan ya nggak apa saya di terapan. Ya kalau saya sih mending ngambil yang duluan aja toh Cuk. Ya siapa tahu nanti LPDP-nya lolos gitu kan. Amin gitu, terus kamu langsung berangkat gitu. MKP. Tapi saingannya pasti banyak sih. Kemarin saya sempat ngobrol sama Bedu. Ya Du ya. Itu kaitannya sama ini pendaftaran beasiswa. Memang kalau kamu dari dosen mungkin akan lebih mudah kan itu dibandingkan yang kamu dengan bertarung dengan masyarakat umum gitu. Ya semoga lolos lah Cuk. Semoga lolos. Ya nggak lolos juga nggak apa-apa. Dan terima kasih sudah datang ke sini Ucup, saya senang sekali. Tadi bawa oleh-oleh juga. Terima kasih. Ya kalau besok kalau bawa oleh-oleh lagi mungkin nggak usah ke sini itu. Nggak usah ke sini sebentar, lama ke sini. Oke, kira-kira itu dulu sih Cuk. Terus nanti ya harapannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak gitu sama Ucup, terutama nanti kapan-kapan gitu ya Cuk ya. Dan ya sekali lagi terima kasih. Selalu sehat, semangat dan bahagia juga untuk Ucup dan teman-teman gitu. Mungkin segera undangannya ya Cuk ya. Undangan sunatan mungkin ya itu belum. Kira-kira gitu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Masih pagi sih, masih di bawah jam 11. Oke. Selamat pagi Ucup. Matur nuwun ya.